Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan transaksi aset tetap. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurrahma dari kelas 2 GD 4 KPM, kod nomor absen 16 dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan transaksi aset tetap untuk tanggal 5 Januari. Baik, langsung saja. Di sini diketahui bahwasanya toko sembako itu membeli aset di secara tunai kepada pemasok umum, itu membeli timbangan digital ACIS. Baik, langsung saja pada prakteknya. Pertama-tama, kita ke menu pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Di sini kita pilih dulu pemasoknya, yaitu pemasok umum. Lalu selanjutnya tanggalnya adalah 5 Januari 5 Januari 2025. Lalu selanjutnya di sini karena kan kita membeli barang aset ya, jadi kita tidak perlu memilih barang jasa karena bukan barang jasa. Kita pilih ke pembelian aset ini. Di sini terdapat konfirmasi pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Akurat akan membuatkan barang dan akun perkiraan pembelian aset. Lanjutkan ya. Di sini nama asetnya dia adalah timbangan digital ACIS. Kita copy saja ya. Kuantitasnya 1 dengan harga 150.000 tanpa PPN. 150.000 kita lanjut. Lalu selanjutnya apabila sudah seperti ini kita lihat ke info lainnya. Kita lihat nomor fakturnya dia. Kita copy. Kita paste ya di sini. Bahwasanya dia kena pajak ya, dia tanggal 5. Penerimanya pada saat tanggal 5. 01/25. Lalu penerimanya tidak ada, kita lewati saja. Lalu setelah itu kita ke proses. Lalu kita ke pembayaran. Nah, pada pembayaran ini kita menggunakan bank BCA dan dibayarnya itu langsung semuanya tanpa sebagian pembayaran. Nah, di sini kita pilih dulu banknya yaitu Bank BCA IDR, lalu selanjutnya harganya sesuai dengan harga itu, lalu info lainnya kita ganti yaitu transfer bank. Di sini harus diganti ya, yaitu 05 Januari 2025. Nah, jika sudah selesai seperti ini, pastikan bahwasanya nilai pembayaran faktur dibayarnya itu harus sesuai, harus balance. Jika sudah, kita simpan. Nah, dari sini ini masih belum selesai ya. Kita tutup dulu tabnya. Lalu selanjutnya kita ke menu aset tetap. Lalu ke aset tetap. Lalu selanjutnya kita ke warna hijau di pojok. Lalu, nah draft ini, kita pilih di draft ini. Apabila timbangan ini atau draft ini tuh tidak muncul, ini bisa dikarenakan karena banyak tab yang masih terbuka. Jadi bisa ditutup tabnya, lalu melakukan transaksi kembali. Kita klik 2 kali di sini. Nah, tanggal belinya tanggal 5 Januari, tanggal pakainya juga 5 Januari. Aset tidak berwujud, tidak ya. Lalu metodenya adalah garis lurus. Akun asetnya dia adalah peralatan. Lalu akumulasi penyusutannya dia adalah akumulasi penyusutan peralatan. Lalu selanjutnya dia itu adalah ikuti beban penyusutan peralatan. Lalu umur asetnya dia adalah 5 tahun, dengan bulannya tidak ada, dengan nilai sisanya adalah 0. Lalu selanjutnya pada info lainnya, kategori asetnya dia adalah peralatan. Lokasi asetnya adalah kantor pusat. Kita lihat di sini akun poinnya adalah pembelian aset. Sudah ya, di sini sudah selesai dan total asetnya juga sudah sama dengan nilai bukunya. Langsung kita simpan. Kita lihat pada datanya bahwasanya datanya sudah tervalidasi. Baik, sekian dari video praktik saya. Transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Sylvia Ananta, nomor absen 18. Kali ini saya akan melakukan input transaksi untuk aset tetap. Untuk tanggal 8 Januari, yaitu kita perlu pergi ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Untuk pemasoknya yaitu Jelita Elektronika. Karena Jelita Elektronika belum masuk dalam daftar pemasok, maka kita klik simpan sebagai data baru. Untuk tanggalnya yaitu 8 Januari 2025. Kemudian kita tidak pilih di bagian cari atau pilih barang ini karena kita melakukan pembelian aset, maka kita klik di bagian menu pembelian aset. Untuk nama asetnya yaitu Dea Display Cooler Expo 30 FC. Kuantitasnya sebanyak 1 dengan harga 2,6 juta. Tanpa PPN. Kemudian klik lanjut. Di bagian info lainnya, kita isikan nomor faktur yaitu JE097. Kemudian tanggal kirim 8 Januari 2025. Kemudian klik simpan.
tutup tab. Kemudian di menu aset tetap, kemudian aset tetap, kita tidak menambahkan barang baru. Maka dari itu kita klik saja di bagian titik 3 ini karena sudah tersimpan sebagai draft. Untuk tanggal belinya 8 Januari 2025, tanggal pakainya 9 Januari 2025. Untuk metode penyusutan, metode garis lurus, untuk akun aset yaitu peralatan. Untuk akun akumulasi penyusutannya sama, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Akun beban penyusutannya yaitu beban akumulasi penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya sebanyak satu, umur aset yaitu 5 tahun, tanpa nilai sisa. Kemudian di bagian info lainnya, untuk kategori asetnya yaitu peralatan. Jika sudah, maka kita bisa klik simpan. Sekian input transaksi aset tetap dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vika Syarif Zahira, nomor absen 10 dari kelompok 3, 2 GKM. Di sini saya akan melanjutkan transaksi aset tetap yang sebelumnya sudah juga ada transaksi dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja, pada tanggal 14 Januari 2025, toko sembako Bu Bidar ini melakukan pembelian aset secara kredit kepada Meteor Cell dengan nomor faktur MC092. Nah, barang-barangnya dengan rincian sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa pembelian ini untuk toko Bu Bidar mencatatnya sebagai hutang usaha tanpa PPN. Langsung saja kita masukkan transaksi pembelian aset ini. Kita ke pembelian, kita lakukan faktur. Kita pilih pemasoknya, berhubung kita belum memiliki pemasoknya, maka kita buat pemasoknya yaitu Meteorset. Tanggalnya 14 Januari 2025. Tanggalnya tanggal 14 Januari. Selanjutnya kita pilih pembelian aset. Nah, kita masukkanlah nama asetnya yaitu Samsung Galaxy Tab A9. Kita masukkan. Dengan kuantitasnya ada 1 unit. Dengan harganya 1.600.000. Ini kita ancantang untuk PPN-nya karena pembelian ini tidak ada PPN. Kita klik lanjut. Nah, kita masukkan juga nomor fakturnya. Penerimaannya tanggal 14 2025. Jika sudah, kita klik simpan. Karena kita melakukan pembelian kredit, maka tidak perlu langsung melakukan pembayaran. Jika sudah, kita perlu melakukan pengaturan terhadap aset tetapnya. Kita klik aset tetap, kita masuk pada aset tetap. Nah, kita lihat di bagian sini. Di sini sudah tertera DFT 0002 yaitu Samsung Galaxy Tab. Di sini kita perlu menyesuaikan untuk informasi-informasi daripada aset tetap tersebut. Untuk aset ini tidak berwujud untuk aset ini tetap kan Samsung Galaxy Tab berwujud, maka tidak perlu kita centang. Selanjutnya untuk metode penyusutannya yaitu garis lurus, akun asetnya yaitu peralatan. Untuk akumulasinya penyusutan. Untuk beban penyusutannya, beban penyusutan
Untuk kuantitasnya 1, umur asetnya di sini 5 tahun. Ini tidak ada nilai sisa. Kategori asetnya perawatan. Jika sudah, tidak perlu memasukkan info apalagi, lalu kita klik simpan. Cukup sekian untuk transaksi pembelian aset ini. Untuk transaksi aset tetap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zika Pian Stefani dari kelas 2 GAKM absen 22. Di sini saya akan melanjutkan memasukkan transaksi persediaan ke dalam aplikasi Accurate. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya terlebih dahulu. Tanggal 20 Januari, Toko Sembako Widar melakukan pembelian aset tetap secara tunai kepada Galaxy Indonesia. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam pembelian dulu, lalu kita klik di faktur pembelian. Nama pemasoknya yaitu Galaxy Indonesia. Tanggal transaksinya yaitu 20 Januari. Di sini kita klik di pembelian aset tetap. Nama asetnya Workcase Magazine. Kuantitasnya 1. Harganya 250.000. Lalu bisa klik lanjut. Nah, setelah itu di info lainnya kita bisa isikan nomor faktur, hal pengiriman, nah, di sini Tuku Widar melakukan pembelian secara tunai. Jadi kita bisa klik di bagian proses, lalu klik di pembayaran. Banknya yaitu Bank BCA. Tanggal pembayarannya nilai pembayarannya kita bisa bayarkan semua. Lalu di sini metode pembayarannya menggunakan transfer bank. Setelah itu kita bisa klik di bagian simpan. Nah, ini kita bisa tutup terlebih dahulu. Di sini kita lalu bisa pergi ke aset tetap. Kita klik di aset tetap. Di sini kita bisa langsung klik di bagian titik ini. Nah, ini di bagian ini kita bisa klik. Selanjutnya kita isi metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Akun asetnya, peralatan, akumulasi penyusutannya, banyak.
Lalu umur asetnya 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Setelah itu kita bisa pergi ke info lainnya. Kategori asetnya kita bisa pilih di peralatan. Nah, di sini sudah kita isikan semuanya, kita bisa klik di bagian simpan. Sekian video aset tetap yang dapat saya sampaikan. Untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iza Nisa Nurul Sakinah, absen 14 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan memasukkan transaksi aset tetap kita lanjutkan untuk aset tetap, yaitu pada tanggal 23 Januari, toko 8 pembelian aset tetap dinilai secara tunai kepada Kenari Rak Supermarket dengan nomor faktur S2 809. Nah, informasi lainnya yaitu namanya rak, pembelian, dan tanggalnya identifikasi Kenari. Dapatnya garis lurus, akun asetnya peralatan, untuk akumulasi penjualannya adalah akumulasi penjualan peralatan. Akun pada penjualannya adalah penjualan peralatan, kuantitasnya 1, untuk umur asetnya adalah 4 tahun, dengan kategori aset dan harga perolehannya adalah 600.000. Untuk pembelian aset ini, toko menggunakan pembayaran bank BCA. Langsung saja kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Pemasoknya adalah Canary, di sini nggak ada, kita tambahkan saja supermarket. Untuk tanggalnya pada tanggal 23 Januari 2025. Ini pembelian aset, lalu kita isi yaitu barang yang berdasarkan dengan harganya yaitu sebesar 600.000. Untuk keterangannya datang KPPM, maka kita cerita, kita langsung mulai gitu. Selanjutnya untuk nomor fakturnya kita isi S2 8009 dengan pengirimannya hari itu juga dari pegawainya. Ini terjadi secara tunai, jadi langsung ada pembayaran. Maka kita langsung ke proses pembayaran. Kemudian kita di sini yaitu pembayaran tadi menggunakan bank BCA, IDR, dengan pembayaran pertama dengan tanggal bayarnya adalah 23 Januari 2025. Infonya pada pembayarannya adalah transfer. Selesai, kita simpan. Sudah sukses. Selain tetap, lalu ke tempat tetap, lalu ini sudah tertera draft tadi yang kita tahu tadi. Kita klik saja. Lalu pada metode pengujiannya kita isi metode garis lurus. Untuk akun asetnya tadi ada peralatan. Akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Yang terakhir beban penyusutannya tadi adalah beban penyusutan peralatan juga. Dengan umur aset tadi 4 tahun. Lalu si kategorinya yaitu peralatan. Ini kosong. Oke. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita simpan. Maka sudah selesai pada transaksi pada tanggal 23 Januari. Di sini ada transaksi yang dapat saya kerjakan dan saya masukkan. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.